Saya mau kasih judul ya. Saya mau kasih judul umat yang dikehendaki Allah. Ya, umat yang dikehendaki Allah. Ya, bisa kita berkata seperti tidak bisa. Baik, tidak apa-apa kalau saya tidak bisa sambil diputar nanti saya berjalan saja. Saya ambil dari kitab pasal Roma, kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 41. Puji Tuhan. Ya, bisa. Ini ya saudara, umat yang dikehendaki Allah atau garis miring tidak berhutang. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 14. Saya mau loncat-loncat saja ini saudara ya. Di dalam ayat 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, sebelum saya sampaikan dulu saudara, apa sih perbuatan daging itu? Supaya kita ngerti, kadang-kadang kita berpikir sering menyebut kata daging, apakah daging itu daging sapi, atau daging ayam, atau daging kambing. Ya. Saudara, ini kalau dalam bahasa itu kan sak ya, sak, S-A-R-K, artinya itu adalah daging. Ya. Saudara sekali kasih Tuhan, yang perbuatan daging adalah suatu perbuatan yang jahat ya. Ini kalau dalam Galatia pasal 5 ini sudah sangat familiar di telinga kita, yang berbicara percabulan, berbicara tentang kecemaran, berbicara tentang hawa nafsu. Kemudian juga ini juga berbicara dalam ayat 20-nya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, perbuatan-perbuatan daging. Ada 3 ayat yang ada di sini disebutkan. Ya. Selanjutnya, ya. Ayat B, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pertanyaan, roh pemecah. Kemudian selanjutnya adalah kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau menuntut dan sebagainya tentu masih banyak. Ya, tentu masih banyak. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara semua yang perlu kita tahu perbuatan daging. Dampak apa sih perbuatan daging? Seperti disampaikan tadi saudara, perbuatan daging adalah tabiat manusia lama. Ya, tabiat manusia lama atau perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tentu kita tahu apakah misalnya kayak tadi percabulan, kecemaran sampai dengan pesta pora. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kematian dan lain sebagainya. Ini adalah tabiat manusia atau perbuatan-perbuatan yang itu perbuatan daging. Dan dampaknya apa? Dampaknya tidak akan mereka hidup di dalam kerajaan Allah. Itu sudah pasti. Nggak akan hidup dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 21b. Ya. Kemudian yang kedua, mereka akan mati. Roma pasal 8 ayat 13a. Mereka yang hidup dalam perbuatan daging tetap akan mati. Mereka yang hidup dalam perbuatan yang jahat, mereka akan mati. Galatia pasal 5 21b. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perbuatan daging itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Haleluya. Nah, sekarang kita perlu juga tahu, tentu ada perbuatan yang bukan daging, yaitu buah roh atau perbuatan-perbuatan roh. Yaitu adalah ini sudah hafal bukunya, ada berapa? 9 ya, ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kemudian kemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, ini harus apa ya, harus apa? Karena yang menjadi panduan kita ini nanti ya tahun ke depan kita. Kemudian dampaknya apa kalau kita dalam buat roh, perbuatan roh? Ya, kamu akan hidup. Roma 8 13b. Ya, kamu akan hidup. Nah, hidup seperti apa? Hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, hidup kekal tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, mereka yang hidup dalam perbuatan roh atau dampak daripada roh adalah hidup dalam damai dan hidup dalam sejahtera. Roma 8 ayat 6b.
Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh lagi saya mau sampaikan saudara, ya ini di dalam Roma 8 ayat 12, ya coba kita kembali ke Roma pasal 8 ayat 12 yang tadi ini menjadi ayat dasar kita. Mereka yang tidak hidup dalam daging, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Ya, Roma 8 ayat 12. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sekali lagi, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah ini, ya, jelas ya. Ini sengaja saya buat agak besar karena kalau saya perhatikan dari belakang, rupanya huruf-huruf kecil semuanya tidak nampak, ya, tidak nampak. Ya, saya tahu juga banyak yang hafal untuk ayat-ayat seperti ini, ya, walaupun sudah tidak membaca pun sudah hafal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang keselamatan dan dosa. Keselamatan dan dosa. Saudara, bicara tentang keselamatan dan dosa, ya, keselamatan itu gratis, ya, keselamatan itu cuma-cuma. Mengapa? Karena kita memperolehnya itu tidak dengan melakukan perbuatan baik dan kita tidak melakukan suatu apapun. Ada nggak kita mendapatkan keselamatan melakukan suatu apapun? Tidak. Kecuali kita percaya saja kepada Tuhan. Ya. Keselamatan itu gratis karena kita memperolehnya tanpa terlebih dahulu berbuat baik dan tanpa melakukan jasa apapun. Itu gratis. Kita sepakat seperti itu. Yang kedua, dosa sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 26, 1 Korintus pasal 7 ayat 23a. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, perhatikan yang saya kasih garis kuning kan. Keselamatan itu gratis, dosa sudah lunas dibayar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika keselamatan itu gratis, jika keselamatan itu cuma-cuma, lalu mengapa dalam Roma pasal 8 kita disebut orang yang berhutang? Ya, mengapa disebut orang yang berhutang? Kita hanya tahu keselamatan itu gratis, kemudian dosa sudah dibayar lunas. Tapi Roma 8 ayat 12 berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang. Lalu berhutang, pertanyaannya kan seperti ini. Ya. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lalu berhutang kepada siapa? Kalau dikatakan berhutang, saya ini berhutang kepada siapa? Atau jangan-jangan kita tidak merasa berhutang karena keselamatan sudah gratis, karena dosa sudah dibayar. Merasa nggak kita berhutang? Kalau bicara Roma 8 12 tadi, saudara saya mau tanya, kita berhutang kepada siapa? Ya. Berhutang apa? Berhutang kepada siapa? Pernah nggak kita bertanya seperti merenungkan Roma 8 ayat 12? Berhutang apa saya? Berhutang kepada siapa? Kalau besar kecilnya berapa besar hutang saya? Sementara keselamatan gratis, dosa sudah dibayar oleh Tuhan. Saudara coba dikasih Tuhan. Masih pertanyaan sama. Ya, ini menjadi bagian tanggung jawab kita nanti, saudara. Mengapa kita disebut orang yang berhutang? Ya, satu, belum dan
tidak menyalipkan hawa nafsu dan keinginan daging. Sepanjang ini belum kita lakukan, kita adalah orang-orang yang berhutang. Ya. Kita orang-orang yang berhutang. Saya mau tanya, apakah keinginan kita disalipkan Tuhan? Ya. Makanya Roma 8 dikatakan ayat 12 tadi, kamu tidak berhutang kepada perbuatan daging. Yang kedua, berhutang karena orang percaya tidak dan belum hidup menurut roh. Jadi kalau selama ini saudara semua dikasih oleh Tuhan, kita merasakan keselamatan gratis, keselamatan cuma-cuma tanpa melakukan jasa apapun sudah selesai. Nah, gara-gara itu akhirnya orang percaya itu apa? Dia stagnan. Sudah menjadi orang Kristen, ya sudah, nggak perlu melakukan suatu apapun karena Pak keselamatan sudah gratis, nggak perlu melakukan suatu apapun. Roma 8 ayat 12 tadi, yang berkata, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging. Nah, kata-kata bukan kepada daging menunjuk kepada apa? Ya jelas menunjuk kepada roh. Jadi hutang itu ada hutang kepada roh. Firman Tuhan ini sangat jelas, kamu tuh berhutang tapi bukan kepada daging. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ada orang yang kayaknya nggak peduli, ya. Kayak orang nggak peduli sama sekali, mengerti tapi nggak peduli. Roma 8 ayat 12a ini dalam terjemahan lain begini, saudara-saudara, kita mempunyai tanggung jawab, tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia. Kita tidak perlu hidup menurut keinginannya. Nah, kalau dari terjemahan ini sangat jelas. Kalau hutang dosa sudah selesai, kita nggak perlu lakukan lagi. Kalau kita hutang dosa sudah diselesaikan Tuhan oleh Allah, sudah aman itu bagi kita, nggak ada masalah. Tapi hutang hidup bukan Tuhan yang menyelesaikan. Hidup dalam roh itu bukan urusan Tuhan. Ya. Keselamatan gratis benar. Dosa sudah dibayar oleh Tuhan benar, bahkan lunas di dalam Korintus tadi dikatakan demikian. Sudah lunas dibayar. Tapi Roma 8:12 katakan orang percaya adalah orang berhutang. Apa yang dimaksud tanggung jawab dengan Roma 8:12? Adalah hutang kepada roh. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, kalau saudara ke Pangkalan Bun, kayak saya misalnya ke Pangkalan Bun, saya tidak bisa ke Pangkalan Bun dengan apa yang ada pada saya itu nggak mungkin sampai ke Pangkalan Bun. Apalagi jalan rusak kayak begitu, nggak mungkin saya bisa sampai di Pangkalan Bun. Usaha apapun tidak membuat saya bisa sampai sana. Tapi ada orang yang tahu bahwa ini Pak Mardi ini mau ke Pangkalan Bun, tetapi nggak bisa. Sementara dia harus sampai ke Pangkalan Bun. Ada orang yang mengerti, ada orang yang paham. Anggap saja Pak Banjir, Pak ini saya kasih mobil. Ini saya serahkan kepada Bapak, nggak usah kembalikan, saya kasih untuk berangkat ke Pangkalan Bun. Misalnya seperti itu. Karena saya ingin ke Pangkalan Bun, sementara dengan usaha saya tidak bisa, sementara Pak Banjir kasih saya dengan gratis, Pak nggak usah tarik kembali, nggak usah kembalikan Pak, ini gratis saya kasihkan Bapak, supaya Bapak bisa sampai ke Pangkalan Bun. Saudara semua dikasih Tuhan.
Pada saat Pak Bante memberikan mobil, kemudian mobil saya terima, sementara saya belum berangkat ke Pangkalan Bun, apa yang saya lakukan? Saya rawat mobil itu, saya jaga mobil itu, saya bersihkan mobil itu, saya perbuat sedemikian rupa sehingga mobil yang bagus itu tidak rusak dan saya bisa sampai ke Pangkalan Bun. Bagaimana kalau saya tidak merawat mobil itu, saya tidak menjaga mobil itu, tidak melihara selama mobil itu ada di tangan saya, sementara saya belum ke Pangkalan Bun. Jika ini rusak, saya tidak akan sampai ke Pangkalan Bun. Keselamatan gratis jika tidak dipelihara, tidak akan sampai kepada Bapak. Dosa sudah dibayar, selesai. Tapi selama kita hidup dalam roh Allah, dan inilah hutang kita itu. Bagaimana orang bisa sampai hidup kekal kepada Bapa di surga kalau keselamatan yang sudah Tuhan berikan tidak dijaga dan tidak dirawat? Inilah orang-orang yang berhutang itu. Pak Bante sudah kasih garis, tis pokoknya Pak Marti udah. Tugas saya, tanggung jawab saya menjaga, merawat, kemudian juga membersihkannya sehari-hari. Sementara saya belum berangkat, dan saat saya berangkat, saya siap. Mobil berangkat dalam keadaan baik. Saya bersyukur, saudara. Saya melihat kesaksian adik saya Yesi yang sudah dipanggil Tuhan. Minggu yang lalu dia masih ikut pelayanan sebagai WL di GDS Aceh. Kemudian hari Jumat kemarin dipanggil Tuhan. Saya hanya berpikir ini bagian-bagian daripada memelihara keselamatan itu. Melayani apapun yang bisa kita perbuat, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau saya tidak merawat mobil yang diberikan oleh Pak Bante, saudara, itu saya itu berhutang. Saya itu berhutang kepada mobil ini karena apa? Gak akan terawat, gak akan bisa mengantarkan saya sampai ke Pangkalan Bun. Gak akan bisa. Saya pun juga pergi belajar mengemudi, ya, belajar nyopir, belajar tahu mesin, belajar juga tentang apa itu personel, tentang diri 1 sampai 4 dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada merawat dan menjaga itu, menjaga keselamatan itu. Ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kita disebut berhutang karena kita tidak melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Saya tidak memperbaiki mobil kalau rusak, saya tidak memperbaiki motor kalau rusak. Ini juga berhutang. Saudara mau main ke rumah saya, Pak, nanti saya mau ke rumah ya, nggak datang. Hutang kan? Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Jika mau semuanya aman pemberangkatan kita semenjak kita masih hidup kemudian sampai di rumah Bapa di surga. Kalau sampai di dari Sukamana sampai Pangkalan Bun dalam keadaan baik, maka oleh sebab itu saudara rawat dengan penuh tanggung jawab keselamatan. Rawat mobil itu selama kita belum berangkat, selama belum keluar ke surga. Gak tahu merawat, tanya Pak Bante cara merawat mobil seperti apa. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan lain. Itulah sebabnya saudara-saudara kita mempunyai tanggung jawab, tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia. Kita tidak perlu hidup menurut keinginan-keinginan manusia. Ya. Kita seharusnya tidak dikuasai oleh keinginan diri kita yang berdosa. Ya.
Dan kita juga seharusnya tidak hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Ada hidup tidak hidup, ini yang penting keinginanku tercapai. Gak memikirkan apakah ada perbuatan daging yang mesti dilakukan. Saudara semuanya, hutang orang percaya, ya, hutang orang percaya adalah hutang hidup. Hutang hidup yaitu hidup yang tidak hidup melalui daging, tetapi hidup yang melalui roh. Inilah hutang hidup itu. Ya. Jadi ada dua jenis hutang ya. Ada dua jenis hutang. Hutang dosa sudah aman, tapi hutang hidup itu hanya manusia berhutang. Hutang hidup dalam roh itu. Hutang dosa ini hanya dibayar oleh Tuhan Yesus saja di kayu salib. Semua akibat dosa Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Kita kenal sebuah penebusan dosa. Ya. Bapak Ibu Saudara semua berkata oleh Tuhan. Dosa ya, yang dilakukan oleh daging, maka daginglah yang harus memikul. Sementara untuk hukum atau hutang hidup ini kan hutang setelah menerima penebusan. Begitu kita ditebus oleh Tuhan, nah itu kan kehidupan kita sudah mengikuti Tuhan. Dan sebelum kita mengikuti Tuhan, itulah hutang hidup. Hutang hidup ini kita yang melakukan, bukan Tuhan yang melakukan. Hutang hidup adalah hutang setelah kita menerima penebusan oleh darah Yesus. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, itulah hutang hidup itu. Itulah yang disebut orang berhutang. Banyak orang Kristen yang berpikir karena semua hutang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus secara lunas, berarti tidak perlu melakukan satu apapun. Udahlah ibadah nggak perlu hidup dalam roh dan sembilan dalam roh, kayaknya nggak perlu lagi. Karena di dunia kan masih perlu makan, iya. Memang orang harus bekerja. Tetapi juga jangan tinggalkan persekutuan, juga kuduskan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara semua dikasih itu. Banyak orang Kristen yang berpikir demikian, banyak orang percaya berpikir nggak perlu berbuat apa-apa. Seperti yang saya jelaskan 2-3 minggu yang lalu, Roma pasal 8 ayat 1, begitu mereka berpikir bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Gara-gara memahami yang cuma sepenggal ini, kalau mereka nggak perlu berbuat apa-apa lagi. Padahal di belakangnya masih ada lagi, yaitu mereka yang tidak hidup di dalam daging, tapi hidup menurut roh. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Banyak orang yang merasa sudah selamat karena berpikir pada satu ayat saja. Mereka merasa selamat, tapi mereka tidak merasa ada panggilan untuk hidup di dalam roh. Oh, aku sudah selamat, aman, senang, bahagia, menjadi orang Kristen senang. Kita senang punya Tuhan yang besar, kita senang punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tetapi masalahnya adalah jangan kita merasa sudah selamat, tapi tidak merasa ada panggilan. Saudara semua dikasih itu. Ketika Paulus menggunakan istilah berhutang bagi orang percaya yang tidak hidup menurut roh, ini tepat sekali, sangat bagus sekali. Bahwa orang percaya adalah orang yang berhutang. Nah, memakai istilah ini, memakai kata-kata yang bagus dan tepat bagi saya. Dan tentu bagi Paulus ini pas sekali. Kenapa? Orang yang mempunyai hutang pasti membayar. Paling gak kecil lagi. Nah, masalahnya adalah gak ada orang yang merasa berhutang. Karena apa? Sudah selesai dibayar oleh Tuhan. Saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Ketika Paulus menggunakan istilah berhutang, supaya orang percaya ini punya beban di sana. Kamu tuh punya beban hutang, harus kamu selesaikan sendiri. Beban hidup di dalam roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kewasaan diri, kelembutan dan penguasaan diri. Itulah hutang itu, hutang hidup dalam roh itu. Jadi istilah hutang sangat pas sekali, saudara. Oh iya, ini punya hutang. Kalau kita punya hutang ke warung saja, kita ingat ya. Kecuali pura-pura lupa atau tahu. Kita ingat, aku punya hutang. Intinya adalah orang yang berhutang itu adalah pasti akan membayar hutangnya. Orang yang sudah ditebus keselamatan yang gratis itu membawa kita itu hidup di dalam roh, di dalam hidup di dalam daging. Jadi hutang hidup ini bukan hutang yang akan dibayar oleh Tuhan Yesus, enggak. Tapi dibayar oleh kita sendiri, ya, dibayar oleh orang percaya sendiri. Kita sendiri yang membayarnya, tapi dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan. Selama orang percaya masih hidup dalam daging, selama orang percaya hidup menurut keinginan sendiri, dia adalah orang-orang yang berhutang. Selama orang itu masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan jahat, berarti adalah orang-orang yang berhutang. Ya, Roma 8:12 tadi berkata demikian. Kami itu tidak berhutang kepada daging. Dengan kata lain, kami itu berhutang kepada roh. Ya, seperti itu. Jadi kita belum baik-baik. Belum baik-baik kalau kita masih hidup di dalam daging. Tapi kita akan baik-baik ketika kita ingat, oh aku punya hutang, kayak gitu. Ya, kita akan merasa baik-baik saja. Nah, ya, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Lukas 11:28, tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita sudah sering mendengar tentang perbuatan daging, perbuatan roh, pokoknya kamu melakukan daging dengan segala keinginannya dan lain sebagainya. Tetapi itu tahu, tetapi perbuatan roh juga tidak dilakukan. Ya berhutang, ya tetap berhutang. Ini saudara-saudara kasih Tuhan. Ya. Kita mungkin bertanya berhutang kepada siapa? Berhutang kepada